Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Suka atau enggak, AMD sekarang makin populer buat urusan desktop prosesor. Kehadiran Ryzen, apalagi generasi terbaru, tentu jadi alasan utamanya mengapa tim merah makin berwibawa. Antara harga, kinerja, dan kini konsumsi daya jadi nilai plus barisan prosesor Ryzen. Ya termasuk seri terbaru Ryzen 5 3500. Nah, ngomongin tentang prosesor ini, ada banyak hal nyenengin yang bisa ditawarin tuh prosesor, termasuk harga yang lebih terjangkau. Kalian bahkan bisa dapetin tuh CPU di bawah harga 2 jutaan. Cuman harga saat ini lagi naik. Nah, buat lebih lengkapnya, pantengin terus video ini. AMD Ryzen 5 3500 sebenarnya udah cukup lama dirilis atau pertengahan tahun 2019. CPU ini awalnya cuma tersedia secara eksklusif di negeri Tiongkok dan gak tersedia secara global. Hingga pada awal tahun 2020, prosesor tuh akhirnya tersedia secara global atau bisa dibilang juga secara eksklusif hadir di negara kita. Apa yang menarik adalah nilai yang lebih terjangkau. Karena dengan harga cuman sekitar 1,8 jutaan, kalian udah dapet prosesor yang tangguh dengan kekuatan 6 core dan 6 thread. Sehingga bisa jadi pilihan utama kalian seutuhnya. CPU ini bahkan bisa sebanding dengan Intel Core i5 9400F yang sangat populer. Meskipun kinerja nyata akan jadi pandangan yang lebih jelas sebelum kalian membelinya. Oke, pertama buat urusan spesifikasi. Prosesor ini hadir dengan 6 core dan 6 thread dan punya clock speed up to 4,1 GHz. Produsen sendiri sebenarnya ngasih dua varian, yaitu seri 3500 biasa dan 3500X. Cuman spesifikasi bisa dibilang masih sama. Yang bedanya adalah L3KC, di mana seri X hadir dengan jumlah KC lebih besar hingga 32 MB, sedangkan seri non-X memiliki L3KC 16 MB. Sementara sisa spesifikasi lain masih sama, termasuk nilai TDP 65 Watt, dukungan memori 3200 MHz, dan sama-sama bawa CPU cooler default red steel yang cukup efektif. Seri ini juga sepenuhnya terbuka untuk fitur OC, meskipun kemampuan yang dibawa mungkin agak sedikit terbatas dan bergantung dari CPU cooler. Jika dilihat secara utuh, Ryzen 5 3500 bisa ngasih potensi kinerja yang handal, khususnya buat segmen mid-range termasuk konsumsi daya yang bisa lebih irit. Tentu, prosesor Ryzen 7 nanometer generasi ketiga ini nggak cuma nawarin peningkatan kinerja dibanding pendahulunya, namun juga terbaik buat urusan konsumsi daya yang lebih hemat. Overclocking pada prosesor ini juga sepenuhnya terbuka. Bahkan kalian bisa lakuin OC lewat CPU cooler default bawaan. Cuman kinerja OC masih terbatas. Terlebih lagi, CPU cooler default belum bisa diandelin buat ruang OC yang lebih besar. Kami coba secara manual ke speed 4,2 GHz dan itu sangat stabil. Bahkan buat kegiatan gaming. Cuman suhu bisa sangat tinggi, bahkan bisa nyampe di atas 90 derajat Celcius. Idealnya, jika kalian pengen kinerja OC jauh lebih tinggi, maka kehadiran CPU cooler ketiga bisa jauh lebih efektif sebagai pilihan utamanya. Nah, buat urusan performa, termasuk buat liatin kinerja penuh dari prosesor ini, kami punya pilihan rig hebat sebagai komponen inti buat ngetes prosesor tersebut. Di antaranya adalah Oke, pertama adalah kinerja produktivitas, di mana ini bisa jadi awal yang baik buat liatin potensi kinerja sesungguhnya pada uji coba nyata yang sering kali dilakukan banyak pengguna modern hari ini.
Cinebench R15 maupun R20 bisa ngasih contoh yang baik seberapa cepat prosesor ini bisa nyelesain proses rendering dalam sebuah skema populer. Semakin cepat CPU ini bisa selesaiin pekerjaan, maka setidaknya itu makin baik juga untuk dipertimbangkan. Nyatanya Ryzen 5 3500 benar-benar ngasih perlawanan handal dengan skor yang sangat baik. Bahkan bisa lebih baik dibanding Core i5 9400F, khususnya untuk kinerja multicore. OSI pada 4,2 GHz juga bisa ngasih performa lebih superior, meskipun masih di belakang Ryzen 5 3600. Geekbench 5 juga bisa jadi tolak ukur yang baik buat nunjukin kinerja prosesor. Dan secara utuh, Ryzen 5 3500 juga mampu ngasilin skor yang positif dibanding pesaing utama Core i5 9400F, baik untuk single core maupun multi-core. Prosesor ini juga bisa diandelin buat kegiatan editing pada software sekelas Blender dengan versi terbaru 282. Pada skema BMW 27, kinerja bisa cukup cepat dan ideal buat nantang banyak pekerjaan besar dalam hal editing. Bahkan lebih cepat dibanding Core i5 9400F, baik pada kecepatan standar maupun OSI. Kompresi data juga bisa nunjukin kinerja seberapa efektif sebuah prosesor. Terlebih lagi, kegiatan ini juga umum digunakan sebagai salah satu pekerjaan utama banyak pengguna. Ryzen 5 3500 bisa dibilang cukup baik dan ideal dengan skor yang solid dalam kinerja multithread. Bahkan sangat efektif pada harga yang lebih pantas dibanding seri lainnya. Nah, buat urusan gaming, kali ini kami pasangin dengan VGA ROG Strix RX 5600 XT Top Edition yang tepat dan ideal buat boosting performa to CPU. Oke, pertama ada Battlefield 5 di level 1080p dengan pengaturan tertinggi. Ryzen 5 3500 secara default sedikit di belakang Intel Core i5 9400F. Cuman pilihan OSI bisa dongkrak kinerja lebih tinggi dengan FPS rata-rata hingga 97. Assassin's Creed Odyssey juga bisa nunjukin seberapa hebat Ryzen 5 3500 ini pada gaming level AAA. Terlebih lagi, combo sempurna antara prosesor maupun GPU jadi taruhan utama buat maininnya. Ryzen 5 3500 bisa ngungguli Core i5 9400F. Meskipun cuma terpaut beberapa FPS aja. Sedangkan di game Shadow of the Tomb Raider, kinerja sedikit di belakang prosesor Intel. Untungnya, OSI bisa jadi sesuatu yang menarik buat dobrak performa jauh lebih kencang. Gears 5 juga masih jadi salah satu andalan game kami yang layak banget buat kalian mainin. Nyatanya, ketika kalian punya prosesor ini dengan VGA yang pas, combo tuh bakal ngasih sajian FPS yang baik. Nggak kalah hebatnya dengan seri Intel pada kelas yang hampir sama. Terakhir adalah Star Wars Jedi Fallen Order, di mana CPU ini ngasilin skor FPS yang ketat dengan seri Core i5 9400F. Meskipun performa OSI bakal ngasih dampak lebih positif dengan FPS tinggi hingga 94. Konsumsi daya pada prosesor ini juga jadi daya tarik tersendiri buat kalian pertimbangin. CPU ini pada dasarnya mampu ngasilin hasil yang sangat positif dengan konsumsi daya rata-rata saat main game hingga 54 watt. Jauh berbeda dibanding seri Core i5 9400F dengan perbedaan sekitar 28% dan hingga 9% saat kinerja produktivitas Blender dalam skema BMW 27. Hal tersebut berlaku untuk seri OSI dengan kenaikan cuma beberapa persen aja dan masih dalam hitungan positif. Sedangkan buat suhu, jika kalian berencana tetap pakai CPU cooler default, maka Red Steel sebenarnya sudah mencukupi dengan suhu rata-rata pada gaming nyampe 74 derajat Celcius.
Meskipun agak sedikit tinggi untuk kinerja produktivitas saat semua core bekerja, dengan suhu bisa nyampe 88 derajat Celcius. Sedangkan buat urusan OC, Red Steel pada dasarnya masih bisa dipakai, cuman nggak bisa nahan aja buat pemakaian lama. Suhu yang dihasilin sangat tinggi saat di OC hingga 4,2 GHz. Bahkan bisa nyampe di atas 90 derajat Celcius. Itu pasti nggak akan nyaman untuk dilalui. Kalian pastinya butuh pendingin ekstra yang lebih baik buat maksimalin OC pada prosesor ini. So, does it worth it? Ryzen 5 3500 secara utuh bisa jadi pilihan prosesor handal dengan budget sangat terjangkau. Bahkan layak banget sebagai kandidat prosesor desktop terbaik di bawah 2 jutaan. Spek yang mumpuni dengan kekuatan 6 core dan clock speed tinggi jadi sajian utama tuh CPU. Terlebih lagi, fitur OC yang sepenuhnya terbuka, yang tentu aja bakal ngasih kinerja jauh lebih seru. Cuman fitur OC yang hadir masih agak terbatas, apalagi jika kalian cuma ngandelin CPU cooler default untuk pergi. Suhu yang hadir pun bisa sangat tinggi, sehingga idealnya kalian perlu beli CPU cooler yang lebih baik. Kalian juga perlu punya VGA ekstra yang ideal buat dipasangin dengan Ryzen 5 3500, yang tentu aja bakal ngasih kinerja lebih sempurna, termasuk pilihan memori dengan clock speed tinggi. Terlepas dari semua hal yang telah kita ungkap ataupun belum, Ryzen 5 3500 sangat layak dapat penghargaan sebagai desktop CPU yang worth banget. Nilai harga yang sangat terjangkau, kemampuan kinerja tinggi, bahkan cocok bingit sebagai desktop PC ampuh yang serba bisa jadi taji utama yang dibawa AMD lewat tuh CPU. Kalian bahkan bakal ngehemat banyak anggaran saat beli prosesor ini. Beneran loh. Yang pasti, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.